menyaksikan game ketiga kita di mana ada garis pesawat yang bergerak ke arah Fusion dan juga Ocean View ya. Di mana kita lihat dari RRQ Kazu langsung mendarat begitu saja. Sementara ini masih belum ada penumpukan yang terjadi di sekitaran drop zone masing-masing tim. Belum terlihat adanya potensi untuk fight di early. Jadi menurut gue harusnya agak sedikit pasif dulu ya ini early-nya. Karena bener-bener gak ada yang terlalu menumpuk satu sama lain. Iya, lihat lagi di Snowfall, Jul. Lihat lagi ini kejadian lagi nih. Ada Mana? pergerakan ke arah sana ya kan. Waduh. Seperti biasa, Dewa bakal lari ke sana. Kebetulan. Ditempel lagi sama Pesaka. Dan ini memang dari kedua tim ini gak ada yang mau ngalah ya untuk perihal drop zone dari Snowfall. Ya memang kita tahu Snowfall juga cukup besar gitu kan. Bisa dibagi dua, tapi nampaknya pertemuan juga terjadi di area Bluefield kali ini. 4 lawan 4 akan segera terjadi. Hai, Titir belum dapat senjata, langsung disantap sama seorang Rehan kali ini. Tumbang begitu saja. Satu punggawa dari Indostar harus terjatuh, 3 player yang tersisa. Nampaknya gak bijak jika mereka memaksakan. Gak ada salahnya mereka untuk melepas pertempuran. Karena kalau kita melihat posisi dari seorang Kocel itu berada di area belakang yang bisa melarikan diri. Dan bersamaan juga sama seorang Ras. Tapi bukan Indostar namanya kalau melarikan diri nih Julia. Nah itu dia Indostar itu pantang pulang sebelum perang ya. Tapi sayang sekali tadi dari seorang Dir memang tidak mendapatkan senjata terlebih dahulu. Jadi dia harus mengakui keakuan dari lawannya. Dan kita lihat kali ini dari seorang Lim. Coba mencari posisi yang lebih nyaman lagi. Namun nampaknya dari MBR Epsilon langsung saja menyerbu 2 orang sekali. Tapi ternyata masih bisa mengenalkan 1 player di sana Ras. Dari jarak yang cukup jauh. Masih sempat untuk melakukan backup fire. Namun dari seorang Kocel kali ini cukup dekat. Nampaknya jaraknya dengan MBR Epsilon. Coba untuk melakukan set up ulang. Tapi kita lihat dari MBR nampaknya terlalu kompak. Langsung 3 player menyerbu seorang Kocel. Masih bisa diantisipasi. Tatsuya pun digunakan kali ini. Coba mundur ke arah belakang. Mencari posisi aman. Tapi ada Shockwave juga yang connect terhadap seorang Kocel. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Enggak sampai di sana. Dari MBR Epsilon nampaknya akan terus mengejar. Tapi sayang sekali kalau kita lihat dari minimap. Akan ada third party yang ikutan yaitu Bigetron Delta. Bigetron kali ini coba ikut campur terlebih dahulu. Lihat dari seorang Keong. Langsung mendapatkan 1 orang Rehan di sana dengan begitu tepatnya. Tapi lihat Web juga datang dari sisi atas. Dan coba untuk mengajar siapapun yang terpantau terlihat. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Made pun tidak akan bisa bertahan. MBR 1 per 1 akan dibongkar oleh Bigetron Delta. Terlalu lama bertempur. Akan membuat mereka menelan kerugian cukup banyak. Bahkan dari seorang Besto terjebak di dalam satu rumah kali ini. Ada Keong datang. Coba untuk masuk dari posisi yang berbeda. Dan benar saja Besto tidak akan mampu selamat. Dan MBR pun harus pergi kali ini. Wah no exit way ya tadi dari seorang Besto karena juga dia sendirian gak ada backup. Dan dari Keong juga posisinya cukup baik gitu untuk mencari celah dari arah jendela. Sehingga Besto pun walaupun ada satu gol yang sempat menghalangi serangan dari seorang Keong gak bisa bertahan lama. Adanya backup dari teman-teman Bigetron yang lain membuat seorang Keong akhirnya cukup mudah. Tapi kita lihat tidak mudah kali ini dari seorang Fan dan MBR Epsilon. Harus menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Ini akan menjadi keuntungan yang cukup baik untuk teman-teman dari Bigetron Delta dengan 4 poin eliminasi di 3 menit awal ini. Mau kemana si MBR? Udah pasti gak bakal ada jalan keluar di sana ya. Iya. Fault, maksudku itu akan terus dicari sampai ke ujung Bluefield sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan kalau kita melihat justru Indostar yang tadi aku pikir bakal menjadi tim yang paling dirugikan, tapi mereka ternyata masih bisa keluar. Indostar ternyata mampu memanfaatkan momentum pertempuran yang begitu chaos sehingga momentum tersebut membuat mereka dapat kesempatan kedua. Tapi kalau kita berbicara keadaan Alpine sekarang ini cukup tenang, tidak ada lagi pertempuran dan nampaknya kalau kita berbicara di area Snowball, kalau aku melihat contekan ini memang udah ada beberapa tim yang geser dan tidak mau memaksakan lagi Jo. Iya benar, jadi ini dari tim-tim yang sekarang bermain mungkin akan menerapkan gameplay objektif ya seperti yang tadi diterapkan oleh EVOS Divine di round sebelumnya. Namun kita lihat kali ini udah ada tembakan peringatan dari teman-teman Onyx Olympus ke arah Morph Team. Ada satu portal go yang dibuka juga kali ini, satu global sudah di pop out. Dari seorang Gardu tidak mau terlalu terburu-buru, coba mundur lagi ke arah belakang, cuman ngecek-ngecek aja nampaknya Bayu Kodok. Betul, masih coba untuk saling memantau. Lihat sudah ada UAV Light juga yang bakal coba dibuka oleh kawan-kawan Onyx. Informasi secara jelas didapatkan. Gare coba dari ke belakang karena memang terlalu jauh dari teman-temannya. Hati-hati Gare akan terpantau karena kalau dari Onyx punya UAV Light, lihat sudah ada UAV yang sesungguhnya yang menyantar ke arah Onyx yang membuat posisi mereka juga terbaca. Morph juga tahu kalau ini dipaksa sama Onyx mereka bisa memberikan perlawanan dengan adanya posisi Onyx yang terlihat secara utuh seperti itu. Jelas itu adalah kerugian tapi Kocel kali ini terbaca. Lihat nampaknya dari serang Rasya masih coba untuk mengintai terlebih dahulu. Belum ada tembakan juga yang bakal coba dibuka, masih belum
perlu mengenai sasaran, gak masalah sama sekali. Dan kalau kita melihat EVOS, nampaknya mereka tidak mau terburu-buru walaupun di sana sudah ada satu info didapatkan oleh seorang Rasya tapi tidak ada pergerakan yang cukup agresif. Ya, potensi fight yang agak sedikit kecil tidak akan diambil oleh teman-teman daripada EVOS Divine yang mana dari seorang Kochel juga jaraknya cukup jauh sementara zona juga sudah mulai bergerak. EVOS Divine akan bermain lebih objektif kali ini meninggalkan seorang Kochel di arah belakang karena juga tadi nggak terlalu terlihat ya posisi dari seorang Kochel terhalang batu yang cukup tinggi. Namun kita lihat kali ini dari seorang Kochel ini menjadi space dia untuk melakukan rotasi walaupun agak sedikit terseok-seok ya nampaknya Bayu Kodo karena dia juga udah kekurangan manpower gitu kan dari segi resource juga cukup minim dan mereka gua rasa sih akan ditungguin ya sama teman-teman EVOS Divine tapi ternyata dari seorang Ras dengan cukup berani langsung saja masuk ke arah pertahanan EVOS Divine di mana ada beberapa damage yang terkena ke arah seorang Ras kali ini coba untuk memutar ke dalam rumah berjaga-jaga terlebih dahulu di kiting dulu nggak mau all in teman-teman dari Indostar ini karena mereka juga baru dihidupkan ya untuk beberapa playernya dari segi resource aja benar-benar minim banget Indostar ini. Ya karena tadi udah bertempur dengan jangka yang cukup panjang gitu kan. Betul. Terus juga kalau dihidupin lagi emang gak punya banyak pilihan sehingga resource mereka juga tidak bisa berbicara banyak. Lihat dari seorang Kochel di sana tidak memiliki medkit yang cukup banyak sehingga kalaupun nanti ada pertempuran jangka panjang jelas yang dirugikan adalah kawan-kawan dari Indostar itu sendiri. Abas datang 1 jam coba dilakukan Max 7 di tangan seorang Ras. Ternyata Rasnya yang harus terjatuh di tangan seorang Aimka. Walaupun di sisi lain ternyata Lim juga berhasil mendapatkan kalah seorang Rasya. 1 tukar 1 terjadi di antara kedua tim. Tapi lihat dari EVOS langsung melakukan revive terhadap seorang Rasya membuat EVOS Divine kembali utuh. Sedangkan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Indostar untuk saat ini Julia. Wah ini trading yang cukup baik untuk masing-masing tim namun untuk timing mereka rotasi sih ini bahaya banget ya kalau mereka nahan terlalu lama kayak gini dari zona mereka udah cukup jauh. Nampaknya dari kedua tim harus segera membuat keputusan untuk bergerak maju duluan ke arah musuhnya ataukah meninggalkan pertarungan yang terjadi ini. Kita lihat kali ini dari seorang Ray coba cek ke arah lantai 2 ada flash freeze juga yang tadi sempat dilemparkan menilai pergerakan pada musuhnya tapi Lim terlihat hampir saja ter-knockdown setengah darah sudah hilang dari seorang Lim membuat Ray kali ini mendapatkan informasi yang berat dari Kochel tidak terlihat dari arah belakang backstabbing dari seorang Ray kali ini cukup baik membuat seorang Kochel harus tersungkur. Cukup lemah di sana nggak ada backup juga dan kali ini menjadi momen untuk EVOS Divine melakukan rotasi selanjutnya harusnya ya. Yes, dapat 3 poin eliminasi lumayan banget untuk modal early dan EVOS Divine tinggal menahan diri saja sampai ke arah late game nantinya. Aduh emang kalau jodoh tuh nggak bakal kemana gitu ya. Nggak ketemu di Snowfall bakal ketemu juga di pinggiran Militia kali ini yang nampaknya kawan-kawan dari Vesaka dan juga Dewa akan saling memantau antara satu sama lain walaupun memang mereka juga masih belum bisa mendapatkan informasi secara jelas. Dan lihat apa yang terjadi sama Vesaka kali ini. Mereka kehilangan 3 anggota tapi lihat datang juga dari serang OP. Cukup gagah berani kali ini. Satu pemain dari Dewa juga langsung memberikan perlawanan. Portal kondisi di atas juga membantu berdebat terlebih dahulu. Mister 05 coba berdansa 1 jam coba dilakukan dulu mengenai sasaran. OB masih ada Gluol di sana. Scalar dibuka masih coba di-jump-shot. Mister 05 terus berdansa kali ini walaupun ternyata Mister 17 dan juga Mister 05 harus kembali di top 13. Lihat damage yang diberikan begitu sakit. Panzi benar-benar menerima damage cukup banyak. Pion coba mendapatkan posisi beri tapi coba untuk diras. Sebesar Rampol. Gua yang bakal coba dibuka menjadi satu pengamanan posisi dari serang Pol tapi tidak akan terlalu lama. Pion langsung melakukan jam jam luar biasa. Panzi masuk ke jebakan Batman. Gak bisa bertahan terlalu lama di tangan seorang Pion yang bermain dengan begitu sabar kali ini. Bola bantuan juga akan segera datang. Nampaknya teman-teman dari Vesaka masih berkumpul di sisi atas dan membuat dari seorang Beyond kali ini akan terus mendapatkan posisi, mendapatkan tembakan free hit karena Sam 13 juga datang memberikan bola bantuan dari arah yang tidak terduga. Vesaka termakan jebakan Batman kali ini. Pergerakan yang cukup sigap ya dari seorang Bion. Kita lihat tadi di arah atas mampu untuk membuat teman-teman daripada Vesaka cukup kebingungan. Tapi ternyata ada granat lagi kali ini yang terus menghujani Vesaka. 1-1 ditumbangkan. Bion membuktikan ketangguhannya sebagai Dewa United Apollo. OB menjadi orang selanjutnya dan Vesaka. Lu yang nabrak, lu yang tumbang. Waduh, gila. Bion itu pergerakannya benar-benar cepat banget. Dia
di arah genteng. Lu lihat tadi ada berapa player dari Vesaka yang coba untuk ngeras ke arah dia. Dan juga tentunya ada backup yang cukup baik dari seorang Sam 13 dari arah yang cukup jauh. Namun dari Bion sendiri cukup tenang menghadapi 3 player daripada Vesaka itu sendiri. Betul nih Bion udah menyala abangku ya. Menyala untuk abangku. saat ini ya benar-benar luar biasa sekali bagaimana menahan begitu lama sehingga Sam 13 juga bisa melakukan repositioning bahkan menghidupkan kembali teman-temannya. Bion yang tumbang pun bukan menjadi masalah dan Bion masih bisa untuk memberikan perlawanan sehingga Vesaka pun harus menghilang. Oke, itu membuat dari Dewa United Apollo seharusnya mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi lebih banyak lagi. Kita akan beralih ke tim selanjutnya kali ini. Bagaimana ternyata ada Morph juga yang sebenarnya bersebelahan, beririsan dengan satu tim lainnya yang mungkin jika UFI tidak dilempar ke sisi kiri itu akan terbaca secara jelas. Walaupun memang kalau kita melihat satu UFI yang dilempar ke kiri juga itu memberikan info bahwa di sisi kiri dari Morph itu masih ada beberapa tim yang nantinya akan bisa beresiko join jika pertempuran dimulai di antara kedua tim, Julia. Yap, betul sekali. Namun dari kedua tim juga nampaknya cukup mengulur waktu karena dari segi posisi juga mereka mendapatkan posisi yang sama-sama sejauh ini masih cukup aman. Mereka dapetin compound yang bisa mereka tempati terlebih dahulu. Ada beberapa tembakan yes dari vehicle namun mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu agar tidak bisa dipakai untuk rotasi selanjutnya. Sementara kita lihat dari POV drone kita udah cukup banyak tim yang berdekatan satu sama lain yang harusnya suara-suara tembakan sudah mulai ternotis oleh tim-tim lainnya. Ada EVOS Divine juga yang sudah bergerak kali ini. Cukup terjepit nampaknya teman-teman dari Onyx Olympus yang berada di tengah-tengah kerumunan tersebut ya. Dan kita lihat dari Kiba dan kawan-kawan juga selalu berjaga ke arah luar. Ini memantau pergerakan daripada musuh-musuhnya. Udah ada glow yang dibuka, harusnya udah ke spot ya posisi dari teman-teman Onyx Olympus ini sendiri. Namun nampaknya karena zona juga masih belum bergerak. Jadi mereka nggak akan melakukan serangan terhadap siapapun. Ya ini kalau kita melihat dari arah zonanya ini sangat-sangatlah tidak baik karena kalau kita berbicara kompan itu cuma ada di pinggirannya aja, Stadium, Rivermouth. Dan kalau berfokus ke arah Rie, kita tahu itu minim banget kompan, lebih banyak area open field. Tapi lihat pengendoran akan coba dilakukan terlebih dahulu. EVOS Divine, para runtan. Coba untuk masuk ke arah ini, tapi Genesis Dogma ternyata yang harus tumbang di sisi lain di posisi ke-10. Rasha harus terjatuh menjadi garda terdepan kali ini. Rie kembali memberikan bantuan, tak counter di tangan, belum mengenai target. Coba untuk mundur lagi, 3 lawan 4 masih berlangsung nampaknya. Tapi lihat dari seorang MK juga melakukan repositioning begitu saja. Kawan-kawan dari EVOS tidak mau terlalu dini untuk tumbang. Mereka coba berganti kompon saja, Julia. Wah, ini EVOS Divine cukup sopan ya sebagai tamu. Begitu masuk ke rumah terus tahu ada orangnya, mereka langsung tutup jalan masuknya dan langsung mundur lagi, langsung muter ke arah kanan. Ini keputusan yang cukup baik dari EVOS Divine karena nggak mau tumbang terlalu awal. Dan di sisi lain ada Bigatron Delta kali ini ada seorang Nems yang sudah memantau pergerakan daripada musuhnya di arah depan. Namun nampaknya masih belum ada pertarungan terjadi. Di sisi lain ada tim Morph kali ini. Coba untuk naik dari seorang Cibeng. Coba untuk mencari musuhnya namun nampaknya masih belum terlihat jelas. Sementara dari Ika, Luzi dan kawan-kawan kali ini sudah mulai melihat pergerakan dari Mr. 05 di arah bawah. North coba untuk mencari posisi. Nampaknya dari Mr. 05 belum terlihat. Tapi Onyx Olympus ditumbangkan di posisi ke-9. Ada apa dengan Onyx Olympus hari ini? Sementara dari seorang Darkol untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Di sisi lain Mr. 05 sudah mulai terlihat ditembak oleh seorang North. Hati-hati hancur kendaraannya. North kali ini mendapatkan posisi yang cukup nyaman nampaknya Kikodo. Betul, ini kawan-kawan dari Torot kalau kita melihat dari posisi yang memang ada di perempatan, seharusnya ini kompon yang cukup kuat juga. Jika mereka tutup jalan tembak ke arah mereka, kemudian mereka menunggu pertempuran dimulai, itu akan jadi sangat-sangat bagus. Karena lihat potensi mereka bertempur itu sebenarnya kecil banget dibandingkan tim-tim lainnya yang cukup besar. Araki baru aja join, kemudian ada TW juga yang baru datang, tapi bersebelahan juga dengan kawan-kawan dari Dota. Yang ternyata langsung diledakkan oleh seorang Irap. Granat yang mengerikan. Matang di dalam satu ruangan, tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali, Julia. Wah gila, Irap itu matang banget ya, on point banget dari granatnya, langsung menumbangkan beberapa player. Tapi kita lihat yang ada di atas yaitu EVOS Divine, di mana udah ada Flash Freeze cukup menilai pergerakan mereka dan memberikan beberapa untuk menunggu. Udah ada beberapa gol yang dipop out juga dari seorang Ray, coba mencari jalan keluar namun nampaknya tertutup sudah oleh beberapa gol yang ada di dalam. Udah hektik banget, ada more tim juga kali ini, 3 tim dalam satu tempat, cukup membingungkan. Ada Imgad, udah ada pelontar di tangannya kali ini mencari target incarannya masih belum terlihat jelas, nampaknya hilalnya belum ada. Dan seorang Mahal melihat pergerakan dari Tiger Wong yang terkena satu tembakan dari seorang Mahal namun nampaknya masih belum bisa membuahkan hasil yang manis. Dari Abak kali ini dengan portal gol langsung saja masuk, udah ada Charge Buster di tangannya kali ini namun masih belum terlihat jelas arah Kyukazu dari jarak yang cukup jauh, hanya memantau saja kali ini Kikodok. Namun kita lihat dari seorang Abak kali ini masih coba untuk melakukan scouting terhadap musuhnya, tapi kita lihat dari Ray coba untuk memberikan backup. Ada juga hujan granat ke arah Tiger Wong kali ini, Abai Hai di bawah coba untuk memberikan
memberikan preset terhadap teman-teman daripada EVOS Divine. Yes, masih 7 tim melihat dari seorang apa yang akan segera datang. Barat. Di sisi kanan tidak sadar. TW apa kabar? Berhasil menjatuhkan seorang Jojo dengan begitu cepat. Bara masih menutup diri dengan Glual. Lihat respon Glual yang memberikan dari seorang Abai. Berhasil menghindari begitu banyak tembakan tapi Dulce di sisi jauh juga coba datang memberikan bola bantuan dan menembak siapapun yang terpantau secara jelas. Tiger Wong harus tumbang di posisi ke-7 bersama dengan Big Epsilon Delta kali ini. Mob dapat 4 poin eliminasi, masih belum Azriel. cukup. Udah ada monster truck juga coba diledakkan demi bisa mendapatkan kompon paten kali ini nampaknya dari kawan-kawan Mob. Di sisi kanan mereka ada satu EVOS yang masih coba untuk bertahan dengan begitu banyak Glual. Sampai lihat Glumelter yang coba di-pop-up membuat EVOS Divine kali ini harus memberikan perlawanan secara jelas, secara nyata. Karena mereka juga terkena tembakan dari dua arah. Sabar dulu, Glual coba di-pop-up. Azriel. Tapi serangan begitu cepat akan datang. Apa yang terjatuh di sana? Masih tahu Abang bersama Andrea Aimka tidak mampu bertahan. Kali ini arah edukasi yang terus kembang lebih dulu ternyata tidak mampu berbicara banyak kali Ray. Nampaknya menurut tumbang di tangan seorang Sairo. EVOS Divine tumbang di posisi keempat kali ini. Waduh, EVOS Divine sih memang tadi posisinya cukup tersandwich oleh dua tim sekaligus. Walaupun sebenarnya RRQ Kazu yang terserang nggak begitu banyak. Namun pressure yang terjadi juga cukup berbahaya. Dan ada Mr. 05 dalam kebuangan dari seorang Maal. Kali ini ditutup dengan cukup manis. Tim Tora cukup nyaman nampaknya menyaksikan pertarungan yang terjadi. Namun ini saatnya untuk mereka masuk ke arah pertarungan. Di mana seorang Maal tumbang dengan satu granat. Di sana tapi Darko juga terkena beberapa damage output dari tim Tora kali ini dari seorang Zero. Dengan charge blast di tangannya coba menggunakan Tatsuya maju ke arah depan sembari mengiringi Nelan. Ada seorang Darko yang terlihat cukup jelas namun ternyata yang cukup cepat juga kali ini terhadap seorang North. Azriel masih memegang permainannya kali ini 12 poin eliminasi dirasa kurang cukup. Masih ada tembakan yang cukup legit dari seorang Cipe kali ini dengan charge blast di tangannya coba untuk menghancurkan beberapa Glual yang ada. Tatsuya digunakan masuk ke arah belakang. 1 jam yang karena seorang Ikal masih fokus sebentar. Satu orang lagi. Ikal pun terjatuh. 1v1 situation kali ini terjadi antara Cibeng dan juga Darko. Di 1 lawan 1 Glual bakal coba dibuka terlebih dahulu. Darkol bersiap di sana. Cibeng dan juga Darkol masih coba saling menembak dan menghancurkan Glual. Coba dikejar. Leveron. Cibeng hampir saja. Tapi tidak bisa. Darkol yang berhasil di sana menyelesaikan pertempuran. Dan Torat berhasil.